Hai, kami dari kelompok 9 Manajemen Perpustakaan yang beranggotakan Andin Francisca, Tiara Herunisa, Cantika Tasti Oktarisa. Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang. Mata kuliah Manajemen Perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Herlina. Materi yang akan kami sampaikan secara singkat mengenai deskripsi serta alur kerja dan proses pembuatan SOP perpustakaan. Mari kita masuk ke materi pertama. Deskripsi kerja dan alur kerja perpustakaan. Menurut Hasibuan, deskripsi pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Alur kerja adalah sebuah uraian urutan peristiwa yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah tugas. Layanan sirkulasi. Menurut Syihabuddin Qalyubi dan kawan-kawan mengemukakan bahwa layanan sirkulasi merupakan salah satu jasa perpustakaan yang berhubungan langsung dengan pemustaka. Sedangkan menurut Karmidi Martoatmojo bahwa layanan sirkulasi menyangkut masalah peredaran bahan-bahan perpustakaan yang dimiliki perpustakaan dengan para pemakainya. Layanan pengadaan meliputi pemilihan bahan pustaka, pembelian bahan pustaka, pertukaran dan hadiah. Layanan administrasi. Kategori layanan administrasi perpustakaan terdiri dari layanan administrasi staf perpustakaan dan layanan administrasi untuk pengguna perpustakaan. Pengolahan bahan pustaka. Kegiatan pengolahan bahan pustaka seperti pemberian stempel inventaris perpustakaan, pemberian nomor induk pada buku baru, penjajaran buku pada rak, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita memasuki materi kedua. SOP atau Standard Operating Procedure. Standard Operating Procedure atau SOP adalah sekumpulan prosedur operasional standar yang digunakan sebagai pedoman di dalam perusahaan untuk memastikan langkah kerja setiap anggota atau pegawainya telah berjalan secara efektif dan konsisten, serta memenuhi standar dan sistematika yang telah ditentukan. Menurut Fajar Nur Aini, tujuan pembuatan SOP adalah 1. Konsisten. 2. Kejelasan tugas. 3. Kejelasan alur. 4. Melindungi organisasi. 5. Meminimalisasikan kesalahan. 6. Efisiensi. 7. Penyelesaian masalah. 8. Batasan pertahanan. Manfaat SOP. Menurut Fatimah dalam bukunya mengatakan manfaat SOP adalah meminimalisir kesalahan dalam melakukan suatu pekerjaan, mempermudah dan menghemat waktu serta tenaga dalam proses training karyawan, sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pelaksanaan suatu pekerjaan, menjadi acuan dalam melakukan suatu penelitian terhadap proses layanan, memudahkan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen. Pihak penyusunan SOP. Pada dasarnya, pihak penyusun SOP biasanya adalah atasan atau pemimpin dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Untuk suatu perusahaan atau organisasi besar, penyusunan SOP umumnya dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari perwakilan dari beberapa sistem yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Tim ini biasanya dipimpin oleh pejabat atau pimpinan dari Departemen Quality Control, walaupun tidak menutup kemungkinan dipimpin oleh pejabat atau manajer dari departemen lain. Hal ini tergantung dari situasi dan kondisi organisasi. Pihak pelaksana dan pengawas SOP. Secara logika, pihak pelaksana SOP adalah orang yang berada dalam jajaran perusahaan atau organisasi yang mengaplikasikan SOP. Mulai dari pegawai terendah seperti office boy hingga kepada pejabat tertinggi seperti manajer, direktur, atau direktur utama.
Mereka semua merupakan pihak pelaksana SOP. Hal ini karena semua orang yang menjadi bagian dari pelaksanaan operasi perusahaan dengan sendirinya juga merupakan pihak pelaksana SOP. Penerapan SOP di perpustakaan. Ada beberapa jenis SOP yang bisa diterapkan di perpustakaan. Sederhana, yaitu langkah-langkah yang ringkas atau singkat, berulang-ulang dan hanya memerlukan sedikit keputusan. Prosedur sederhana ini hanya melibatkan sedikit kegiatan oleh sedikit orang, misalnya prosedur pembuatan kartu anggota perpustakaan, prosedur fotokopi terbitan berkala. Hierarki biasanya dengan langkah-langkah yang rinci, panjang namun tetap konsisten. Misalnya, prosedur pengadaan koleksi, prosedur langganan majalah, prosedur pengolahan buku, prosedur perawatan dan pelestarian buku. Flow charts, yaitu beberapa bagan yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur logika. Macam alir bisa bagan alir sistem, dokumen, arus dari laporan dan formulir, skematik, maupun program. Contohnya, alur peminjaman buku. 1. Pemustaka atau pengunjung memasuki perpustakaan. 2. Mengisi buku kunjungan atau laman kunjungan pada komputer. 3. Jika sudah mengisi kehadiran pengunjung, pemustaka bisa melihat-lihat koleksi yang ada dalam perpustakaan tersebut. 4. Jika pemustaka sudah menemukan buku yang dibutuhkan atau yang diinginkan, maka pemustaka dapat mengunjungi meja sirkulasi. 5. Di meja sirkulasi, pemustaka menunjukkan kartu anggota perpustakaan. 6. Pustakawan akan melakukan proses pada peminjaman buku. Ketujuh, jika telah selesai, pemustaka dapat membawa pulang buku yang dipinjam. Proses prosedur pembuatan SOP. Membuat susunan kerja untuk menjadi pondasi utama yang akan mempengaruhi kualitas SOP ke depannya. Merencanakan alur proses dengan membahas hal-hal yang berkaitan dengan penentuan format SOP, template, dan bagaimana SOP tersebut bisa diakses. Wawancara setiap karyawan untuk mengetahui aktivitas yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukan pekerjaannya. Setelah wawancara, membahas dan menuliskan SOP bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengetahui celah atau ketidaksesuaian peraturan dengan SOP yang ditulis. Jika SOP yang ditulis sudah tepat, maka setelahnya dapat disosialisasikan kepada karyawan dan pihak terkait lainnya. Setelah SOP ditulis, disetujui dan disebarkan kepada semua pihak, maka perlu pelatihan agar SOP yang bisa dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lalu, lakukan juga evaluasi selama 6-12 bulan ke depan. Melalui evaluasi tersebut, kamu akan bisa mengetahui hal-hal yang kurang efektif. Jadi, bisa menambahkan atau menghilangkan dan menggantinya dengan yang baru. Itulah materi dari kelompok 9. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih.